Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ardi Utama dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Jadi di sini saya akan melanjutkan lanjutan dari modul kemarin, yaitu modul 2 yang berjudul sintesis rangkaian logika dan rangkaian optimal. Oke, jadi kita langsung aja ke praktikumnya. Jadi sebelum saya memulai praktikum, jadi sini saya akan membaca tujuannya. Jadi untuk tujuan dari praktikum di sini itu sini disebutkan bahwa praktikan dapat memahami dan dapat mensintesis bersama logika menjadi rangkaian logika SOP atau POS. Dan kemudian yang kedua itu praktikan dapat memahami dan mampu menyederhanakan rangkaian logika menggunakan menggunakan konsep KIMAP, yaitu menggunakan aplikasi Logisim. Jadi langsung aja ke contoh gambarannya. Jadi sini sudah ada disebutkan contohnya, yaitu diketahui fungsi x, fungsi dalam kurung x1, x2, x3 di sini sama dengan sigma n itu dalam kurung 5,6,7. Maka dapat diperoleh gambarannya tuh seperti ini gambar rangkaian. Dan yang ini untuk gambar pertama itu versi kompleksnya, versi lengkapnya. Yang ini untuk versi lengkapnya, yang ini untuk gambar pertama. Dan dari rangkaian tersebut itu dapat disederhanakan menggunakan KIMAP. Dari penggunaan KIMAP tuh seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di video kemarin, itu dalam aplikasi Logisim itu ada di menu maximis, kalau tidak salah minimize, di minimize waktu itu. Jadi untuk gambarannya seperti ini, yang dari rangkaian gambar pertama ini x2, x3, dan kemudian ini untuk hasil dari KIMAP-nya untuk gambar kedua, dan sehingga diperoleh rangkaian optimal itu sebagai gambar yang sudah ini untuk hasil yang lebih kompleks, lebih istilahnya tuh lebih skala lebih kecilnya lagi dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya itu di sini gerbang n-nya itu ada 3, dan sementara setelah hasil dari hasil dari KIMAP-nya tadi itu dia menjadi 2, dan dilihat dari rangkaian sebelumnya itu kan terlihat lebih rumit ya di sini. Dan setelah dilakukan proses KIMAP itu rangkaiannya lebih singkat lagi di sini, lebih singkat. Dan mungkin bisa langsung kita coba untuk prosedur itunya. Jadi di sini tidak perlu dijelaskan lagi karena ini aplikasi sudah berjalan. Nah, lihat. Jadi untuk aplikasi Logisim sudah berjalan, dan kemudian di sini sebuah rangkaian gambar 1. Dan di sini saya sudah ada contohnya. Ini sudah ada contohnya di sini. Dan kemudian di sini kita menggunakan POPTOL. Tahu di sini ada yang nama icon telunjuk di sini di pojok pada aplikasi. Terus kita melakukan analisis sirkuit menggunakan tabel. Oke, kemudian di sini ada minimize, itu buat menyederhanakan KIMAP. Oh iya, di sini untuk menyederhanakan. Jadi yang tadinya tuh rangkaiannya mungkin di sini rumit, jadi setelah disederhanakan itu jadi seperti ini, jadi lebih kompleks sekali, gampang mudah dipahami lah istilahnya. Kemudian kita lanjutkan aja. Sini untuk melakukan penyederhanaannya itu di sini mengklik set as expression menggunakan build circuit.
Lalu di sini disebut name itu dengan nama yang sudah nama yang sudah dimodelkan sendiri. Coba tekan oke. Dapat diperoleh rangkaian dari gambar 3. Oke, mungkin seperti yang ini ya. Jadi mungkin kita bisa langsung praktekkan aja. Ini untuk gambar yang sebelum disederhanakan tuh masih sangat lengkap. Dan kemudian kita lakukan sini project analisis circuit. Oke, mungkin untuk tabelnya di sini kan sudah kelihatan jelas ya, kelihatan jelas untuk tabel kebenaran ini. Dan untuk expression yang seperti ini seperti ini. Dan kita lakukan yang tadi, yang praktikum tadi. Jadi di sini kita lakukan penyederhanaan itu menggunakan keymap. Di sini klik set expression. Mana itu? Oh, ini dia. Oh ya, di sini. Ini dia. Nah, di sini sesuai dah untuk nilai mana gitu ya. Ini dia. Jadi kurang lebih sama. Ini kita ginikan. Oke. Nah, ini kan sudah kelihatan sama ya kan. Ini sama ininya itu udah kelihatan sama sekali. Sama. Dan kemudian kita lakukan ini set expression. Nah, itu ya. Oke, klik set expression, kemudian build. Lakukan sini build. Oke, di sini untuk defaultnya nih di sini ada judul di sini, judul defaultnya tuh main. Lalu misalnya kita kalau mau kita kasih nama lah, modul praktikum modul 2 garis teknik sistem digital. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini untuk penamaan sirkuitnya gitu. Jadi ini tidak perlu dicentang, jadi sini tinggal oke aja. Oke, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi untuk hasilnya ini lebih kompleksnya seperti ini. Kalau kita bandingkan sama yang ini, seperti gambar. Nah, sudah sama kan? Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya di sini kita hidupkan, sama. Jadi untuk rangkaian penyederhanaannya tuh gambarnya seperti ini. Kalau kita sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di modul, jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, mungkin untuk yang prosedur yang diminta di sini itu 567 ya sini kan. Dan kemudian sini ada tambahan lagi sini kan. Jadi sini ada tambahan untuk menyederhanakan persamaan logika berikut. Jadi sini yang tadinya di sini kan sigma m itu 567. Kalau di sini itu diminta 0 1 2 3 4 5. Itu kira-kira bagaimana gitu. Jadi untuk gambarannya mungkin kita bisa gambarkan lagi sini. Kita gambar ulang. Jadi di sini kita lakukan percobaannya secara langsung gitu. Jadi kita nggak instan gitu, langsung ke praktiknya gitu. Cara-cara pembuatannya gitu kan, terus garis-garis mana sih yang kira-kira yang mau kita lakukan gitu kan. Di sini kita hapus. Oke, kita ubah dulu tombol ini ke sini. Kita hapus. Oke. Jadi praktikum tuh jadi gini ya teman-teman ya, bukan sekedar hanya untuk cuma tahu instan aja gitu kan, tapi di sini kita belajar gitu. Di sini kita belajar bagaimana sih cara merangkainya gitu kan. Jadi Jadi di sini kita sambil belajar juga nih. Karena kebetulan dari saya sendiri pun masih
belum paham juga gitu kan, tapi sini saya juga baru belajar juga kan cara merangkainya ya. Karena ini kan bentuknya aplikasi baru gitu kan. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini gitu kan. Kemudian di sini diminta mana gitu ya. Oke. Di sini diminta itu sigma M-nya itu 0,1345. Nah, karena di sini dimintanya ada 5 angka. Berarti kita di sini buat untuk gerbang N-nya itu ada 5. Kalau ini kan sebelumnya kan 567. 567 ini itu di sini berarti ada tiga suku angka di sini. 3 suku. Jadi dibuatlah di sini 3 di gerbang N. Karena di sini dimintanya 5. Maka kita buat di sini ini kita tutup dulu ya. Oke, maka karena diminta 5 suku angka berarti di sini kita buat 5. Kita buat 5. Jadi kelihatan lebih luas. Oke. Mungkin kelihatan lebih luas. Kemudian untuk inputannya di sini cukup 3 saja, di sini cukup 3. Dan ini ubah gerbangnya itu inputnya di situ jadi 3, di sini jadi 3 juga. Oke. Di sini kita sesuaikan aja. Oke. Kurang lebih ini kita hapus saja nanti karena soalnya bakalan beda gitu, bakalan beda. Mungkin kita hapus, kita salah satu aja. Oke. Nah, jadi mungkin kita persiapkan dulu. Bentar, ini ada 4 ya. Oke. 1, 2, 3, sebentar. Saya ingat. Oh, sini ada 5. Oke. 5. Jadi mungkin kita siapkan dulu seperti ini untuk bahan-bahannya. Jadi sini ada 5 gerbang N. Terus ada 1 di sini untuk apa? Buat outputnya gitu. Buat persiapan ini outputnya, penyambungnya. Terus ada 3 sini inputan, 1 yang buatan sini outputnya. Oke, jadi pertama-tama kita rangkaikan dulu. Oke, sambil saya ngerangkai, mungkin saya sambil rangkai dulu. Mungkin sini agak sedikit mungkin memakan waktu. Jadi saya rangkaikan dulu aja. Oke, jadi kemudian dari sini kita mana? Jadi dari sini itu kita sambung ke sebelah sini. Oke. Kemudian lalu dari sini kita sambung ke sini. Kemudian saya lupa di sini pakai note-nya. Oke. Saya lupa pakai note sini. Nah, posisi sebelah sini ya. Jadi di sini sambung ke sini. Sini sambung ke sini. Oke. Kemudian dari sini menuju ke sini tidak perlu pakai note. Oke, terus yang bagian N kedua ini, gerbang kedua ini itu kita kasih note juga sini. Kita kasih note. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini. Dan kemudian yang bagian 3-nya itu
Oke. Kemudian bagian 4. Bagian 4 itu ini enggak perlu pakai. Kemudian oke, mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi untuk yang X1-nya tuh kurang lebih kayak ini. Rangkaiannya. Tapi ini belum lengkap sebenarnya, ini belum lengkap. Terus kita buat lagi. Tuh untuk X2-nya. Jadi untuk X2-nya kita buat. Di sini kita cari rangkaiannya dulu buat nyambung itunya. Jadi kita buat dulu di sini untuk yang bagian atas ini, bagian sini. Ini dia. Kita buat, tapi ini terlalu tinggi ya. Oke. Jadi sambung sini dulu. Ini kita abaikan aja yang merah. Nanti akan tersambung sendiri gitu. Kita abaikan dulu sementara. Jadi jangan kayak kita kayak ngerasa kayak ini salah gitu, bukan gitu. Tapi ini belum dirangkaikan, jadi wajar belum. Jadi kita sambung ke tengah sini. Nah, jadi oh iya, saya lupa ini note-nya. Note-nya. Jadi kawan-kawan jangan merasa kalau takut salah gitu kan. Jadi merah ini bukan berarti salah, tapi karena memang belum memang ini kan, bagian aja lah di atas, kita sesuaikan aja sih. Terus pada bagian 3 kita kasih ini lagi, sambung ke ini yang pertama, terus yang ini itu kita sambung ke ujung sini. Nah, kita sambung ke ujung dulu. Oh, kelihatan ya. Ups, hapus aja deh. Kita mundurin sedikit, kita sambungkan ke ujung sini. Oke. Kemudian ini udah yang pertama udah selesai. Kemudian yang bagian 2 ini itu dari kabel yang ini rangkaian kabel 2 ini kita sambung ke sini. Dan di sini kita menggunakan pakai ini juga, pakai knot. Kita sambung dari rangkaian 2 sini, kita sambung sini. Kemudian dari sini kita sambung ke sini. Nah, kemudian yang bagian inputan ke 3 di N2 nih, gerbang N2, kita sambung sini kabel bukan kabel. Nih, kita sambung sini di kabel 3 di inputan 3 sini. Kemudian sambung lagi. Jadi kurang lebih seperti itulah kan. Jadi kita gini lagi. Yang ketiga ini di kabel 2. Oh iya, kabel 2. Nih, kabel 2. Dan kita lanjutkan lagi sini untuk gerbang yang 3 itu pakai knot lagi sini. Pakai knot lagi. Oke. Kemudian untuk gerbang N4 itu kita sambung lagi. Ini untuk kabel 2-nya itu dikasih knot juga. Kabel 2. Oke. Kabel 2. Oke. Kabel 2. Terus untuk kabel 3-nya, kabel inputan 3-nya juga dikasih juga ini. Kasih juga. Kita geser. Oke. Ini dia. Oke. Jadi untuk yang ini kita
sambung ke yang dari yang kedua dulu ya. Dari yang kedua ini kita sambung aja ke kabel 2. Dan kemudian yang ketiga itu kita kasih agak mundur. Ini kita sambung ke nah, biar agak pas. Kita sambung ke kabel ketiga. Jadi dapat hasil seperti ini. Mungkin agak sedikit berantakan ya. Jadi mungkin untuk rangkaiannya ini belum selesai, tapi kurang lebih untuk yang bagian inputannya itu seperti ini. Seperti ini untuk bagian inputannya. Jadi kita sambung lagi ke untuk bagian depannya ini yang agak kerucut ini. Jadi kita sambung aja di sini. Itu kita masukkan ke yang ujung ini. Nah, masukkan ke ujung ini. Ini tapi kayaknya ini pas ini untuk kabel 2 ini mungkin kita agak maju karena mungkin nanti dari kabel yang gerbang N23 ini pasti kabel mungkin di sini agak banyak. Jadi kita agak kasih jarak supaya luas. Oke, dan ini untuk gerbang N pertama sudah nyambung ke ininya. Kemudian untuk kabel keduanya itu kita sambung ke yang bagian 2 ini. Nah, bagian 2 dan bagian 3 sambung ke sini. Untuk yang keempat kurang lebih kayak gini juga. Ini dia. Nah, terus yang gerbang kelima jadi kayak gini. Agak ini biar kita sesuaikan aja biar ngepas. Oke, baru kita yang terakhir kita sambung ke outputnya. Oke, nah jadi mungkin kurang lebih seperti ini untuk gambar rangkaian untuk gambar rangkaian dari fungsi X1, X2, X3 itu dari fungsi sigma M-nya tuh 0, 1, 2, 3, 4. Berapa gitu? 0, 1, 2, 4, 5. Oke. Jadi untuk yang rangkaian logika persamanya tuh kurang lebih seperti ini gambarnya. Kurang lebih seperti ini. Terus mari kita lanjutkan. Jadi di sini kita dalam modulnya itu kita ulangi langkah-langkah dari poin kedua sampai poin ke-6. Oke, ini sudah dibuat. Kemudian kita gunakan lagi aplikasi tadi itu menggunakan top. Jadi ubahlah nilai pin, perhatikan pada nilai output. Oke, ubahlah nilai pin. Oke, terus project nilai ini analisis tabel kemudian bandingkan sama pin output 8 pada nomor 3. Oke. Kimap. Oke, jadi sini kita klik asset expression lagi. Jadi kita lakukan lagi analisis. Jadi sini klik langsung aja, klik project analysis circuit. Jadi untuk tabel kebenarannya seperti ini. Jadi sini dapat dijabarkan sini ya. Untuk jika X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, maka Y-nya itu sama dengan 1. Begitu juga dengan seterusnya sampai ke bawah-bawah. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 itu sama 1, 0, 1 itu sama 0, 1 sama 0, 0 itu sama 1, 0, 1 itu 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 itu sama dengan 0. Jadi kurang lebih seperti ini. Itu tabel kebenarannya. Dan kemudian untuk expressionnya itu seperti ini.
Nah, kurang lebih seperti ini. Cukup ya lumayan banyak. Jadi seperti inilah untuk ekspresinya. Jadi untuk ekspresi ini udah sesuai dengan yang apa yang diminta, yaitu 0, 1, 2, 4, 5 di kan 0, 1, 2, 4, 5. Oke, jadi kurang lebih seperti ini gitu. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita lanjutkan aja. Minimize. Nah, jadi untuk minimize-nya sendiri itu jadi penggambarannya seperti ini untuk keymapnya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi ke modulnya. Itu kita klik set expression. Kita klik set expression. Terus kita lakukan build. Sedikit aja. Kita langsung aja. Terus kita kasih nama itu modul 2 PSD. Yang tadi sebelumnya kan praktikum modul 2 ya yang sebelumnya. Jadi sini kita kasih nama baru itu modul 2 PSD fit. Oke, jadi untuk yang ini tidak perlu centang, jadi tinggal oke. Oke, enggak. Jadi sini kita sudah dapat hasilnya. Ini untuk hasil penyederhananya seperti ini, kurang lebih gambarannya. Gambarannya seperti ini. Jadi yang tadinya itu ada 5 gerbang N, terus yang ininya ini ada 3 inputan, terus ini ada 1 output sama ininya yang segitiga ini. Maka setelah dilakukan penyederhanaan keymap itu, maka hasilnya kan seperti ini. Oh, nggak bisa kontrol Y ya, nggak bisa kontrol Y. Jadi kita build lagi, kita lakukan build lagi. Jadi modul 2 PSD fit. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini rangkaiannya setelah dilakukan penyederhanaan. Jadi setelah dilakukannya penyederhanaan tadi, maka untuk tabel kebenarannya tetap sama. Terus untuk expressionnya itu berubah menjadi seperti ini. X1 sama X3 plus X2 ini ada garisnya di atasnya. Nah, ini jadi seperti ini. Terus terlihat lebih kompleks. Jadi dari sebelum-sebelumnya itu kan lebih rumit. Terus banyak lagi kan untuk rangkaiannya, terus tali-talinya nih. Maka setelah dilakukan penyederhanaan itu jadi seperti ini. Lebih simpel, lebih kompleks, dan ininya pun gerbangnya menjadi satu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk tabel keymapnya sendiri itu ini dia. Yang sebelumnya itu kan sini nggak salah tuh ada berapa ini ya, kita kontrol cek lagi. Oh, ini udah ada lagi, udah bisa dimundur lagi. Dikit tinggal boot, udah di set expression soalnya. Jadi untuk yang sekarang udah disederhanakan seperti ini tabelnya. Jadi ini 00, 01, 11, 10 tuh sama X1-nya tuh, maka yang nilai yang sama di sini ada nilai satunya tuh di bagian sebelah sini. Maka dikasih seperti kayak stabilo gitu, stabilo warna hijau bagian sini. Karena ini nilainya sama, nilai satunya ini sama. Ini ada nilai 1 di sini sendiri, itu kan berarti dia ada ini apa, kayak nggak sama gitu, nggak ada kawannya. Nggak ada kawannya gitu. Jadi ini yang dikasih stabilo yang seperti ini di sebelah kiri dekat X1 sama X2 ini bagian sini. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu gitu kan. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk praktikumnya. Jadi oh iya, sudah habis ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu praktikannya. Jadi lumayan panjang sih ya kan, karena tadi saya sudah ngasih juga cara-cara bentuk rangkaiannya sambil kita
step by step gitu, ngasih rangkaiannya dari malahan kita buatnya dari nol sini kan, karena saya belum buat. Yang udah buat tadi itu saya tuh yang ini tadi, ini dia, ini yang sudah saya buat tadi sebelumnya gitu kan, karena tadi yang ini belum ada persiapan, jadi kita langsung buat sama-sama gitu. Sama sekalian kita belajar juga kan cara merangkainya seperti apa gitu, seperti gimana. Oke, mungkin untuk video praktikum modul 2 mungkin saya akhiri sampai di sini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu aja dari saya. Karena saya awalnya saya mulaikan assalamualaikum, jadi saya akhiri video pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.